Menjelaskan satu pengertian perubahan sosial dari para ahli. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat. Satu saya ambil dari William V. Outward. Dalam teorinya, Outward menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan, baik material dan imaterial. Fokusnya ialah berpengaruh besar unsur material terhadap unsur imaterial. Dua saya ambil juga dari Kingsley Davis. Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam suatu struktur dan fungsi suatu masyarakat. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Satu, perubahan lambat atau evolusi. Jenis perubahan sosial yang pertama yakni perubahan lambat atau evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang lama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti dengan lambat. Dalam jenis perubahan sosial yang satu ini, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa ada rencana sebelumnya. Dua, itu perubahan cepat. Jenis perubahan sosial selanjutnya, selain terjadi secara lambat, ada juga yang terjadi secara cepat atau revolusi. Kalian mungkin pernah dengar istilah revolusi seperti revolusi Prancis, revolusi industri maupun revolusi lainnya. 3. Sebutkan dan jelaskan terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat. Saya ambil dari 1, Max Weber. Dalam suatu sociological writings, perubahan sosial budaya menurut Max Weber adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian unsur-unsur dalamnya. 2. Selo Soemarjan. Perubahan sosial menurut Selo Soemarjan adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Ia mempengaruhi sistem sosial seperti nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat terjadi di mana-mana. 4. Sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan. Yang pertama adalah klasik. Tempat terjadinya perubahan sosial bisa di mana saja, melalui dari masyarakat, desa hingga ke kota. Meski dengan tingkat perubahan yang bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Masyarakat tradisional biasanya akan mengalami pola perubahan yang berlangsung lambat. Dalam kelompok teori-teori perubahan sosial klasik telah dibahas 4 pandangan dari tokoh-tokoh terkenal, yakni saya ambil salah satunya Auguste Comte. Auguste Comte menyatakan bahwa perubahan sosial berlangsung secara evolusi melalui suatu tahapan-tahapan perubahan dalam pemikiran manusia yang oleh Comte disebut dengan evolusi intelektual. Tahapan-tahapan pemikiran tersebut mencakup 3 tahap, dimulai dari tahap teologis primitif, tahap metafisik transisional, dan terakhir tahap positif rasional. Yang kedua itu equilibrium. Pendekatan equilibrium menyatakan bahwa terjadinya perubahan sosial dari suatu masyarakat adalah karena terganggunya keseimbangan di antara unsur-unsur dalam sistem sosial di kalangan masyarakat yang bersangkutan, baik karena adanya dorongan dari faktor lingkungan ekstern atau ekstern sehingga memerlukan penyesuaian atau adaptasi dalam sistem sosial seperti yang dijelaskan oleh Talcott Person, maupun karena terjadi ketidakseimbangan
internal seperti yang dijelaskan dengan teori kesenjangan budaya atau cultural like oleh William Wordsworth. Konflik menyebutkan bahwa konflik adalah suatu proses sosial ketika beberapa orang atau sekelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan. Adapun juga perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka. Contohnya nilai otoritas, sementara tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Modernisasi terdiri dari dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya modernisasi sebagai berikut. Ada terjadinya teknologi dari negara maju kepada negara berkembang, sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan, semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatif modernisasi yakni sikap individualisme, lebih mendominasi munculnya budaya hedonisme dan masyarakat konsumtif. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah kesenangan dan kenikmatan. Bagi penganut budaya ini, mereka menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Kemukakan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahapan pertumbuhan masyarakat modern. Menurut saya, perubahan sosial yang terjadi di lingkungan tempat saya tinggal terjadi perubahan sosial modern, karena saya tidak lagi melihat anak kecil setiap sore bermain di lingkungan tempat saya tinggal, karena mereka lebih sering bermain handphone untuk memainkan game online di rumahnya dibandingkan di luar rumah. Itu jauh berbeda dengan masa kecil saya dulu yang lebih sering bermain di lingkungan sekitar hingga lupa waktu untuk pulang ke rumah. Contoh lainnya adalah sepeda listrik. Di zaman sekarang banyak sekali saya melihat anak-anak memakai sepeda listrik dibandingkan sepeda biasa pada umumnya atau berjalan kaki. Nah, berikutnya adalah pola contoh masyarakat modern yang lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumah sembari memainkan handphone atau menonton TV dibandingkan bercengkrama di sekitar rumah bersama tetangga di sore hari. Oke, sekian dan terima kasih.